kelihatannya ya repot ya. Seperti di Prograde ya, terus sekarang kan jadi ini ya, jadi semacam PT ya, modelnya gitulah, jadi Prograde terus apa satu lagi saya lupa itu, jadi yang kemarin diikuti oleh Mbak Natasha itu. Jadi kesannya saat COVID kemarin bagus ya, tapi begitu COVID melandai malah mereka tuh hancur ya. Kenapa? Karena ternyata mereka tuh bakar uang ya. Mungkin kalau Mbak Siti sama Mbak Mutia ke Mas Randy pernah belanja online itu kan kadang kita nggak masuk akal kan. Barangnya saya pernah beli barang itu sekitar ya 30.000 gitu ya, onderdil mobil itu ya. Itu karena dapat potongan macam-macam itu malah bayarnya itu hanya 22.000. Itu sudah plus ongkir ya. Itu kan berarti yang bayari siapa kan? Kan nggak mungkin kita produksi itu ya kan? Nggak mungkin misalkan Mbak Mutia itu bikin produk tas gitu kan, harganya 100.000 dijual online itu nanti lewat model-model startup macam-macam itu, akhirnya kan tetap oleh Mbak Mutia kan tetap bayarnya 100.000 ya diterima ya kan, ongkirnya nanggung siapa itu kan ongkirnya. Saya dulu juga sampai pikir ya dari mana kok bisa saya harusnya bayarnya 30.000 kok udah 22.000 tuh plus ongkir, plus dapat potongan banyak sekali gitu kan. Dulu itu apa ya, ada istilahnya kalau kita baru ikut sekali ya Shopee misalkan itu kan ada free ongkir macam-macam, itu siapa yang nanggung? Itu ternyata investornya tuh bakar uang. Jadi banyak apa orang-orang kaya yang ini megang saham itu, dia tuh apa ya ngasih ngasih diskon tapi dari kantong pribadi. Jadi tidak ini. Tapi sekarang kelihatan mungkin kalau teman-teman melihat medsos itu banyak yang para penjual itu ditipu ya oleh ini, dalam tanda kutip oleh perusahaan itu ya, Tokopedia macam-macam. Jadi misalkan dia itu jual sekian, saya sudah baca beberapa kali kasus. Jadi ini yang saya mikir juga BKM nanti kalau yang mindednya itu masih mindednya startup seperti programnya Pak Menteri ya, kasihan mahasiswanya nanti kerepotan sendiri. Oke, kita mulai saja. Siapa yang akan pertama ini mau mengkonsultasikan RAPP-nya? Kita akan ini ya, kalau masalah pembelajaran saya yakin nanti semakin banyak kita latihan makin oke ya. Sekarang kita coba mau memperbaiki RPP-nya dulu. Kemarin siapa saya lupa yang WA saya itu minta konsultasi apa RPP ya. Silakan siapa yang mau konsultasi dulu? Mbak Mutia mungkin? Silakan Mbak. Mau ngajar apa? Seperti itu. Kalau mau di-share file juga boleh Mbak. Lebih enak kalau mau share file. Untuk filenya sudah saya kirim di Google Drive yang kemarin itu Pak. Oke. Sebentar Pak, saya dengan presentasi nggak apa-apa Pak, yang presentasi jenengan nggak apa-apa. Ini yang ada baru Mbak Valinda, Mbak Tiara sama Mbak, oh ya Mbak Backdolper ya. Oke, kita lihat sekilas dulu.
kita lihat efek Doppler itu memang ini apa, materi yang gampang susah ya, gampang susah ngajarnya. Kalau materinya sebenarnya nggak susah, tapi ngajarnya itu agak susah. Kerjanya ini Bagaimana Pak? ya, tadi nggak ada suara. Saya yang screen coba ya, stop dulu aja Mbak. Oh iya. Biar saya nanti kita coba kita cermati bareng-bareng. Oke, tentang efek Doppler. KD-nya menerapkan konsep dan prinsip gelombang bunyi, terus melakukan percobaan. Indikatornya, oke, menganalisis konsep efek Doppler, merumuskan persamaan. Ya, ini nanti persamaan matematis, Mbak ya. Jadi istilahnya itu ada persamaan matematis ya, persamaan matematis, merumuskan persamaan matematis efek Doppler seperti itu, menyebutkan peristiwa mendefinisikan. Ini Mbak, ada yang overlap ya Mbak? Apa bedanya indikator 1 dan 4 Mbak? Ya, perutku semakin membesar ya. Iya. Mungkin yang satu itu, oh ya mungkin hampir sama ya Pak. Saya kira yang 4 itu kayak contohnya gitu Pak. Kan masalahnya ini kan mendefinisikan loh Mbak, mendefinisikan peristiwa efek Doppler gitu Mbak. Efek Doppler itu kan memang kalau kita ngaji anak SMA kan memang ini Mbak, pada khusus gelombang bunyi kan. Kalau kita membahas efek Doppler pada cahaya kan kalau kita belajar ini astronomi. Jadi kalau kita di SMA ya konsepnya sama, 1 dan 4 ini sama. Jadi nanti ini aja cukup yang satu ini ya. Kan juga ini repot juga. Kenapa repot? Ini kan C4 ya, cenderung C4 ya Mbak ya. Terus kalau mendefinisikan ini kan C berapa Mbak? C2 ya, sebenarnya masih C2 ini kan kalau kita bicara mendefinisikan peristiwa efek Doppler ini. Jadi kalau kita lihat ini Mbak, kalau kita lihat ini ya, lihat apa KD-nya ini memang agak ngambang ya, kita memang agak susah bagaimana merumuskan indikatornya, karena di sini adalah menerapkan konsep dan prinsip gelombang bunyi. Jadi kalau dari kalimat-kalimat ini memang kita sulit ya, sulitnya itu kira-kira efek Doppler itu kita ajarkan dengan menanamkan konsep atau tidak gitu kan. Sebenarnya kan itu kan menanamkan konsep ya kan? Kalau menanam konsep itu kan berarti kan sebenarnya ini ya seperti mendefinisikan, menganalisis itu kan dapat kita ganti dengan kalimat yang lebih tinggi. Jadi misalkan siswa dapat menemukan konsep efek Doppler. Nah, tapi memang itu berjenjang ya, berjenjang. Tapi kalau ini siswa menganalisis konsep efek Doppler itu kan berarti kita sudah punya pikiran ya bahwa satu, apakah efek Doppler itu kita ajarkan dengan pendekatan deduktif. Jadi sudah ada
sedikit gambaran ke siswa seperti itu, kemudian siswa diminta menganalisis gitu kan. Itu kan kalau pendekatannya deduktif, atau mungkin pendekatannya campuran, ada deduktif ada induktif. Jadi misalkan siswa itu nanti tahu sedikit tentang efek Doppler secara induktif ya. Jadi misalkan ditujukan fenomena kadang-kadang orang berdiri di pinggir jalan itu kan, karena nanti dia akan merasakan, jadi mobil yang sama kalau dia tuh diem di dekat kita dan dia bergerak dengan kecepatan yang tinggi, nanti kan ada semacam ini ya, penambahan frekuensi gitu kan. Buktinya apa ya, jadi misalkan ambulan klakson itu kan nanti suaranya cenderung lebih panjang ya, lebih panjang, seperti mirip-mirip ya. Jadi mirip kalau kita lihat secara kalau kita dengar seperti itu. Jadi kalau seperti itu nanti terus diminta menganalisis, itu cocok ya, cocok. Jadi memang kita menuliskan indikator itu memang nggak mudah ya. Kenapa? Kita memikirkan model, metode, teknik pembelajaran yang kita pakai. Jadi kalau misalkan kita mengajar dengan dengan model misalkan dengan tujuannya mampu mengaplikasikan, mampu menjelaskan kembali, seperti itu kan rendah ya, C-nya rendah. Artinya kalau C rendah kan nggak mungkin model pembelajaran itu yang tinggi, inquiry, discovery, PBL itu kan nggak mungkin. Jadi memang teman-teman itu ada kita masih bingung di sana kan. Jadi saya lihat ada hal yang perlu kita ketahui, bahwa kata kerja operasional itu sebenarnya nanti mewakili jenis model pembelajaran yang akan kita pakai. Kemarin terjadi ya, saya ke kampus itu, kalau nggak salah hari Selasa ya, ke kampus Selasa atau Rabu saya lupa itu. Ada mahasiswa itu konsultasi saya di kampus itu. Terus ini kebetulan mahasiswa ini membuat skripsi tentang pengembangan instrumen evaluasi, pengembangan instrumen proyek ya, proyek. Jadi siswa diminta buat proyek, terus nanti dia bikin instrumen evaluasinya. Terus saya tanyakan saat itu, nah kalau proyek itu kira-kira apakah siswa belajar sendiri atau dibelajarkan dengan model-model tertentu? Ya dibelajar di kelas Pak, gurunya menggunakan model pembelajaran. Oke Mbak, proyek ya, saya tanya. Terus nanti kira-kira pakai model atau metode apa Mbak pembelajarannya? Ya dia jawab pakai apa? Pakai diskusi informasi. Saya kaget dulu. Apakah bisa kalau diskusi informasi itu proyek, ya bilang gitu kan? Berarti kalau proyek kan kita harus hati-hati. Artinya apa? Berarti kan model pembelajaran yang mensupport proyek itu, berarti kan paling nggak itu kita punya beberapa ya, discovery minimal itu kan, inquiry ya, terus yang paling pas ya PBL, seperti itu. Jadi kalau kita bicara diskusi ya, diskusi informasi proyek ya, alhamdulillah kemarin konangan itu ya, jadi waktu kita ketemu langsung diskusi banyak, ini konangan seperti itu ya. Jadi gitu ya Mbak Mutiah ya, teman-teman yang lainnya. Jadi memang ini mewakili model pembelajaran akan kita pakai. Oke juga nggak masalah. Udah ranahnya aja oke ya, pengetahuan sikap keterampilan oke. Oke nggak masalah, udah oke. Ya coba ini nanti biar, ini kan teman-teman mau mengerjakan skripsi ya. Jadi nanti kalian ini kita definisi titik 2 itu apa, sampai dengan itu apa, nanti jangan sampai keliru ya. Harus nanti dibaca dulu bahasa Indonesia ya. Kalau ini titik 2 oke, tapi kalau FP itu frekuensi pendengar, titik 2 itu apakah betul ya, nanti silakan dibaca ya. Nanti teman-teman bikin skripsinya masalah tata tulis tidak ada masalah. Konsepnya insya Allah benar ya, saya nggak akan lihat itu, kita lihat ini ya, PBL. Ya
Ini nanti ditambah ini ya, Mbak Mutia ya. Video tentang apa, PowerPoint tentang apa. Jadi kalau masih kosong ini belum masuk media pembelajaran ya, tapi masih masuk di sarana pembelajaran. RKPD juga tambah tentang apa gitu kan. Jadi kalau video PowerPoint masih kosong ya masuknya di sini, masuk di alat. Tahu bulat. Nah, ini Mbak, konsep dasar ini tujuannya apa sih Mbak? Siswa ditanya cara menemukan HP. Terus hubungannya sama ini apa Mbak? Dengan efek Doppler Mbak? Itu kemarin saya masih bingung sih Pak, karena memang saya cari di internet yang ini apa untuk kegiatan belajarannya, terus saya saya lihat lagi dari contoh FPP dari Burini. Itu kalau dari Burini itu yang pendefinisian masalah itu masuk ke konsep dasar, masuk ke ya, untuk terus ada beda gitu loh Pak dari yang saya temukan di internet gitu. Terus saya Iya Mbak. bilang Nah ini makanya. Nah, sebenarnya kan ini kan persepsi mungkin Mbak, itu tujuannya ya? Atau apa? iya Pak. Persepsi itu nggak masalah Mbak. Jadi daripada kita nggak nyambung, lebih baik kita bicara persepsi saja, definisi persepsi. Jadi misalkan ya, pernahkah kalian lupa meletakkan ini, langsung ini aja kan, pertemuan kemarin materi apa ditanyakan sedikit ya masalah Mbak, ya kan, langsung kita menunjukkan fenomena ya, langsung guru guru menyebutkan tujuan pembelajaran boleh, fenomena dulu juga boleh, tidak masalah. Jadi kalau mau ini juga lebih umum ya, tujuannya hari ini kita akan apa gitu kan, tapi nggak usah detail Mbak ya. Kadang-kadang kalau siswa itu tujuannya ini disebutkan banyak juga akan bingung juga pengetahuan sikap taraweran. Jadi misalkan anak-anak pada hari ini kita akan menyelidiki bagaimana pengaruh perubahan gerak yang memengaruhi panjara ya terhadap frekuensi atau pada gelombang. Gitu aja sudah cukup Pak ya, jadi untuk pengetahuan sikap keterampilan itu kan ranahnya kita. Terus anak-anak sebelum kita mulai, marilah kita lihat video berikut. Jadi Ibu punya video, silakan diperhatikan baik-baik ya. Nah, jadi gitu Pak, ini boleh menunjukkan efek Doppler ini. Nah, terus dari sini harusnya kan timbul ini Mbak ya, pertanyaan ya, kan tetap ada menanyanya ya. Jadi ya, walaupun kita bicara ini kan definisi masalah kan memang PBL pakai itu ya, itu kan nanti untuk mengeluarkan kemampuan bertanya siswa, hasil analisis. Oke, kan masuk menanya kan. Oke. Videonya itu tentang apa Mbak, videonya Mbak? Tentang itu Pak, suara klakson mobil yang dari jauh terus mendekat gitu Pak. Jelas Mbak ya videonya ya, suaranya beda Mbak ya? Iya Pak, jelas itu. Oke. Saya mau fokus ke ini aja, ke KPD.
KPD itu kalau lebih baik ini Mbak, langsung spesifik ke konsepnya saja. Jadi misalkan gini, prakteknya itu tujuannya apa sih Mbak? Prakteknya itu tujuannya apa Mbak? Saya ada frekuensi, perubahan frekuensi ya. Oke, Pak. Oke. Tambah aja masalah Mbak. Masalah boleh ya, atau langsung tujuan juga boleh, jangan tanpa masalah. Misalkan tujuannya ini apa? Siswa dapat menemukan, nah ya, menemukan atau itu kalau apa, tinggi ya. Kalau rendah artinya kalau ini kan mereka prakteknya pakai apa sih Mbak? Pakai biasa ya, seperti diskusi gitu Mbak ya. Iya, Pak, diskusi. Diskusi berarti kan kalau kita sampai menemukan kan agak tinggi ya. Jadi misalkan siswa dapat menjelaskan pengaruh perubahan jarak ya terhadap frekuensi. Nah gitu aja Mbak, frekuensi. Jadi nanti terus itu kan nanti perubahan kan berarti bisa mendekat bisa menjauh tuh Mbak. Nah, jadi nanti tujuannya cukup itu Mbak, itu sudah mewakili ini. Jadi kalau itu apa kelebihannya, siswa itu nanti malah tertarik. Jadi kalau seperti ini siswa menganalisa efek Doppler itu kan sebenarnya di ranah di dalam Mbak ya. Jadi kan sebenarnya nanti diwakili oleh tadi kan Mbak ya. Jadi siswa oh ternyata semakin dekat suaranya semakin jelas, semakin jauh suaranya makin kecil, menghilang. Nah, nanti gurunya bercerita ini walaupun satu sumber suara, tapi karena pengaruh gerak, nanti jadi geraknya jadi mempengaruhi panjang, gelombang dan frekuensi. Nah, ya, hubungan antara perubahan panjang gelombang dan frekuensi dengan perubahan gerak tadi itu diselidiki oleh Doppler. Nah, itu Mbak ya, akhirnya disebut sebagai efek Doppler. Artinya gitu Mbak. Jadi kalau bisa itu siswa itu tahu konsepnya dulu, ya, baru paham oh ini efek Doppler seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita ulang kesalahan guru-guru kita dulu. Hukum V itu I kali R. Dari mana itu segitiga gitu kan. Ini yang di atas itu V itu kan. Yang itu jadi konsepnya malah nggak dapat. Oke, sumber mendekati media. Oke. Saya kira kalian nggak terlalu bermasalah ya pakai diskusi. Sebenarnya ini Mbak, ada softwarenya ya. Saya lupa itu dulu ada softwarenya itu. Saya pernah bimbing PPG kemarin itu ada guru dari Bengkulu itu pakai software ya. Jadi dia tuh mau ini ngajar praktik. Memang pakai HP. Jadi software itu nanti diunduh di HP Android. Nanti dia bisa menunjukkan fenomena kalau apa HP digerakkan itu bisa. Ada juga intensitas bunyi di aplikasi Android juga ada. Kemarin saya nggak nyatet dia, lupa saya softwarenya apa. Itu oke ya. Jadi itu Mbak Mutia tidak terlalu masalah. Jadi nanti saran saya tinggal ini tujuannya nanti lebih dirumuskan ke yang ranah ke siswa aja ya, siswa aja biar mereka itu prakteknya itu paham apa tujuannya. Oh saya itu pengen menyelidiki pengaruh gerak terhadap frekuensi dan panjang gelombang gitu kan. Di arahnya seperti itu Mbak. Mungkin mau ada yang ditanyakan dulu Mbak Mutia, silakan kalau mau ada yang ditanyakan dulu. Mungkin sudah cukup Pak, tadi bingung di bagian apa yang atas itu tadi untuk bagian konsep dasar, kemudian pembelajaran mendefinisikan masalah dan Oke, ya terima kasih Mbak. Jadi memang gitu ya, jadi lebih baik kita tuh pakai persepsi lebih nyambung ya. Kalau tadi kan malah tidak nyambung ya, jadi HP yang hilang apa hubungannya dengan ini. Jadi maunya kan memang ini ya, maunya kan memang mau menyambungkan, tapi malah konsepnya nggak nyambung kan, nggak nyambung. Oke, kita lanjut. Saya buka langsung aja yang kedua itu.
Valinda hadir enggak ini Mbak Valinda? Oke, hadir Mbak Valinda. Hadir, Pak. Oke, Mbak, kita bahas ya Mbak. Ini RPP miliknya Mbak Valinda. Ini baru masuk 3 ya. Jadi mungkin hari ini kita cukup bahas 3 dulu. Yang lain nanti dikirim ke sini ya, akan saya baca. Terus minggu depan tinggal ini kita praktekkan seperti itu. Ada yang ini teman-teman, ada yang kos di sekitar kampus tidak ini? Ada yang jadi ini, jadi apa? Jadi asisten praktikum enggak? Enggak ada. Atau kemarin malam Ini itu tidak ada yang di sini, Pak. gimana Mbak? Tidak ada yang di sini, Pak. Oh, satu aja ini loh Mbak. Apa? Kemarin itu saya mampir ke kampus itu, kok maghrib itu ya, maghrib kok lab fisika kok paling hidup itu ya. Jadi lab yang lain itu kan gelap gulita. Jadi lab fisdas itu banyak mahasiswanya, terus bengkel tuh juga banyak mahasiswanya. Dan saya hanya batin ini tanggal merah kok menjelang maghrib juga kok kampusnya kok masih hidup sekali itu. Oh, itu Praktek kemarin. apa saya? Iya, Pak. Itu Ya, Pak. punya adik tingkat ada praktek, Pak. Terus katanya salah atau gimana gitu, terus dibimbing sama Pak Sar dulu gitu, Pak. Sampai malam ya itu. Lili. Padahal itu izin ke kita tuh pagi loh, Mbak. Itu kemarin itu hari Rabu ya kalau nggak salah, itu kan saya baca suratnya tuh pagi setengah 8. Iya, kemarin saya juga waktu kampus juga itu, Pak, tahu itu. Kasihan mahasiswanya Mbak. Saya kaget juga itu loh. Oh, yo, apa luring setengah 8 pagi. Ya, kan mahasiswa mungkin mau menolak nggak enak ya. Pak Iya. Sarre, ya, tapi kok ini kok sampai saya hanya batin kok sampai malam jam segitu gitu ya, saya gimana? Ya itu kayaknya kalau sampai malam hanya eskarpnya atau gimana gitu, Pak. Cuma agak beresiko itu loh Mbak, ya kan? Banyak kok. Saya lihat yang kaget itu kok banyak mahasiswinya itu loh. Saya tuh mampir kok ini udah azan, saya masuk ke gerbang depan tuh udah azan maghrib. Hanya saya langsung ke masjid itu, ke masjid. Begitu saya mau mampir kok kelihatan sudah banyak yang bubar sholat kelihatannya Mbak. Tapi kelihatan sholatnya tidak di masjid, kelihatannya pas saya itu azan itu sudah mau komat itu saya lihat masih banyak yang di bengkel seperti itu. Ya resiko jadi mahasiswa ya. Kalau saya dulu prakteknya tuh hari Sabtu ya, jadi memang teman-teman pulang kampung kita tuh dulu dapat jatah lab tuh hari Sabtu ya. Kalau sekarang itu kan memang kita labnya sudah bagus, sudah bisa praktek sendiri. Kalau kita dulu kan prakteknya di lab pusat itu hanya dikasih hari Sabtu. Di repotnya itu kalau pengen pulang kampung sekarang kan kangen orang tua tinggal WA video call ya. Dulu kan pulang ya. Kita lanjut ya, dan Mbak Valinda menganalisis muatan listrik. Oke. Memahami bunyi hukum kolom. Nah ini Mbak, ini Mbak agak nanti dibeneri Mbak ya. Kalau memahami bunyi hukum kolom kan kesannya itu kan ini ya, rendah sekali tingkat pemilihan kata kerja operasional. Memahami bunyi ya. Kecuali memahami konsep itu agak lumayan ya, tapi kalau memahami bunyi itu kan terkesan sudah ada pesan tertulis ya. Jadi kesannya guru masuk kelas, siswa diminta memahami, apakah guru dengan menulis di papan tulis atau siswa diminta baca buku yang sudah ada pernyataan bunyi hukum kolom. Ini termasuk yang perlu ditinggikan Mbak ya, perlu ditinggikan apakah proses perolehan konsepnya atau pemilihan kata kerja operasional ya. Ini kan terus ini kan
memahami bunyi, terus ini memformulasikan, paling enggak ini kan Mbak. Jadi kita kan boleh memformulasikannya itu tidak harus selalu dalam bentuk persamaan matematis ya. Jadi misalkan kita boleh, siswa dapat menemukan konsep hukum kolom, misalkan gitu ya. Siswa dapat, kalau misalkan memang ini susah dipraktekkan, siswa dapat menjelaskan konsep hukum kolom itu lebih ini Mbak, lebih pas ya. Terus menerapkan konsep hukum kolom, oke, melakukan percobaan sederhana. Jadi ini juga boleh nanti kalau mau dikembangkan juga boleh. Jadi apa sebelum percobaan itu apa, misalkan merancang tulis gitu ya. Jadi kalau ini kan kalau kita lihat di beberapa ranah penelitian sekarang itu kan ada penelitian yang ini yang menyelidiki kemampuan siswa merancang percobaan ya. Banyak itu, jadi banyak yang sebenarnya bisa kita pecah ya, tapi ini kan tergantung ke teman-teman fokusnya mau apa. Ini deh, kalau tujuan nomor 1 mungkin ada yang mau berpendapat nomor 1 ini tujuan pembelajaran ini. Silakan, mungkin ada yang mau berpendapat kira-kira ada tujuan seperti itu sudah betul atau mungkin belum. Saya izin berpendapat, Pak. Silakan Mas. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama saya sependapat dengan Pak Fauzi tadi, sebaiknya bunyi itu diganti dengan konsep. Kemudian untuk kata kerja memahami sendiri, pemahaman saya itu dia kata kerjanya tidak operasional, artinya tidak dapat diukur gitu. Jadi kalau dilihat dari taksonomi Bloom itu memahami tidak dapat diukur begitu Pak. Jadi sebaiknya kata kerja memahami itu dihindari. Oke, ada lagi Mas mungkin sarannya? Yang nomor 1 cukup? Sepertinya cukup Pak, karena aspek ABCD-nya juga sepertinya sudah ada gitu Pak. Oke, baik ya. Terima kasih Mas Agung ya. Jadi memang betul ya, betul sekali. Jadi kalau ini Mbak Valinda ya, kalau memahami itu tidak bisa diukur ya, tidak bisa diukur. Kalau di indikator boleh ya, karena kenapa? Karena indikator itu tidak bisa diukur langsung. Indikator itu kan tidak bisa diukur langsung. Yang bisa diukur langsung apa itu? Tujuan. Kenapa? Tujuan itu nanti kan kita wujudkan dalam bentuk evaluasi gitu kan. Kalau evaluasi misalkan ditanya, Mbak Valida paham tidak materi tadi? Paham Pak gitu kan misalkan. Paham yang mana gitu kan. Mbak Valida paham bunyi hukum kolom? Paham Pak gitu kan. Tapi beda. Kalau kita ganti, coba Mbak Valida jelaskan bunyi hukum kolom. Gitu ya. Jadi ini memang termasuk yang dulu sering terjadi, nggak dibenarkan oleh pembimbingnya dulu, tapi sekarang sudah dilarang. Setahu saya mulai ini ya, mulai K13 itu sudah ini nggak boleh. Kalau tujuan pembelajaran itu pakai memahami, harus diganti ya. Menjelaskan, menyebutkan kembali gitu ya. Kalau mau ini kan mirip kan, ini kan sebenarnya masuk C2 kan. C2 kalau teman-teman nanti baca bukunya revisi Bloom itu kan nanti ada beberapa kata kerja operasional yang lebih mudah. Kalau teman-teman baca Bloom lama itu kan banyak banget ya, C1 sampai C6 itu banyak banget. Tapi kalau sudah diganti yang Bloom, taksonomi Bloom baru itu, Anderson itu sederhana. Tapi memang agak repot. Kenapa? Ada metakognitif yang agak perlu belajar ya, agak belajar. Tapi intinya ini ya, terima kasih Mas Agung.
betul ya. Jadi ini nggak boleh memahami, nanti Mbak Valinda diperhatikan dan teman-teman yang lain. Oke, samakan. Kalau bisa ini Mbak, kalau siswa praktek, ya, jadi memang kita milih juga. Jadi kalau siswa praktek menemukan konsep berarti siswa dapat merumuskan ya. Tapi kalau ini mendeskripsikan, ya, kesannya ini kan ini ya, siswa apa ya, sudah punya konsep. Tapi kalau gurunya praktek dulu, ya, siswa praktek dulu dapat konsep, terus biar ini selevel ya, siswa tidak mendeskripsikan, siswa dapat merumuskan ya persamaan matematis hukum Coulomb seperti itu. Ya, setelah merumuskan persamaan, menerapkan, oke, terus harus menerapkan. Jadi nanti ini cek dulu sampai kira-kira kegiatannya apa. Setelah melakukan percobaan darah, nah ini kan sebenarnya masuk di sini ya Mbak Valinda ya. Ini kan sebenarnya masuk di sini kan. Nah, jadi kalau kita kita lebih ini ya, lebih fokus itu nanti kita kan bisa mengubah ya, bisa mengubah menjadi yang apa, berurutan. Jadi siswa misalkan mampu pertama ini mampu menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi, ini kan sebenarnya faktor-faktor dulu kan. Setelah itu siswa dapat merumuskan kan, nanti misalkan apa hubungan apa dengan apa, misalkan kan kita antar jarak itu kan, yang bisa kan jarak dan muatan kan. Kalau muatan kan tidak mudah kecuali pakai pad ya, kalau pad. Tapi kan sebenarnya muatan kita juga bisa pakai ini, kalau apa, kita menggosok, misalkan menggosok penggaris itu di rambut kita lama dan waktu yang cepat, itu kan sebenarnya juga sudah masuk ke analogi ke sana. Jadi kalau bisa ini memang agak berurutan ya. Jadi C itu kan nggak boleh C6 ke C2, harusnya C2 baru C6, arahnya seperti itu. Jadi ini yang perlu diurutkan lagi ya. Oke. Ini juga bisa ditambahkan kan, ada apa? Ada pengetahuan sikap keterampilan ini ya Mbak Valinda ya. Nanti dilengkapi Mbak ya. ABCD. Oke, kita lewati. Ini insya Allah nggak terlalu susah konsepnya. Konstruktivisme, PBL. Ya, ini sama, nanti ditambahi ya, dilengkapi. Ya, ini kan masuk ya, ini masuk apa? Masuk di apa, di persepsi. Ingat teman-teman mata listrik, oke. Ini Mbak Valinda ya, ini contoh yang nggak pas Mbak. Jadi melalui PowerPoint guru boleh menyampaikan tujuan, tapi kalau materi pembelajaran ini kan nanti jadi ini ya, kontradiktif. Apa kontradiktif? Tujuannya kan siswa dapat menyelidiki ya, menyelidiki seperti itu ya. Ini kalian kesannya kan sudah dijelaskan semua ya, sudah dijelaskan semua. Atau mungkin nanti ini salah tulis juga, mungkin orang teliti juga bisa. Coba kita telusuri semua. Menampilkan video. Ini maksud apa nih Mbak Valinda ya? Peserta didik mengamati kegiatan pada LKPD. Mengamati apa melakukan Mbak? Harusnya melakukan Pak, ini saya salah. Makanya kan melihat, kan kesannya LKPD itu video ya, video. Ini
memang ini ya teman-teman, apa ngoreksi RPP itu tidak mudah ya, apalagi nanti kalau teman-teman sudah mulai bimbingan skripsi itu ya harus sabar ya. Kalau nggak sabar nanti malah cepat biasanya. Ada tipe-tipe pembimbing itu nggak mau ngoreksi ini juga ada, jadi sudah lewat-lewat. Nanti kalau pas ujian nanti baru ketemu apa penguji seperti saya Bu Rini yang kadang-kadang itu kalau masalah RPP kita dalami gitu. Biasanya yang agak bisa jawabnya tuh teridik ya, orang yang teridik RPP itu saya sama Bu Rini. Jadi kalau Bu Rini tahun depan sudah pensiun, nanti tiga saya yang paling teridik tentang RPP itu. Nah yang muda itu kan belum terlalu ini ya, terlalu dalam tentang RPP ya. Di RPP itu kan memang saya dulu waktu itu kalau belajar bikin RPP itu waktu belajar dari panduan kurikulum juga tidak mudah teman. Jadi saya juga ini nggak mencas teman-teman itu pas-pasan, tidak ya. Jadi membuat RPP itu bukan hal yang mudah, harus punya jam terbang yang tidak rendah ya, kita harus paham itu. Jadi ini hanya saran ya, saran, karena kan sebenarnya kan memang kita kan latihannya latihan micro teaching ya, bisa lihat skillnya sudah oke, tinggal nanti ini yang bermasalah tinggal kita perbaiki. Sudah oke loh. Oke. Liburan. Ini juga ini Mbak ya, tadi seperti di depan itu memang logikanya agak susah ya. Jadi maunya Mbak Valinda itu siswa konsepnya itu bangun sendiri atau dijelaskan guru sih Mbak? Kolom itu. Jadi gini Pak, kan saya pengennya eksperimen. Nah kemarin itu ketemu eksperimen yang sederhana gitu Pak. Ada 2 sedotan yang digosokkan, lalu salah satu sedotan ditaruh dan sedotan lainnya didekatkan. Nanti kan terlihat sedotan tersebut bergerak atau tidak. Nah kemudian kan awalnya saya ini lihatnya yang ini Pak, listrik statis dan muatan listrik saja, yang tarik menarik sama tolak menolak. Tapi ternyata kemarin sudah Pak Mutia yang itu buat RPP-nya. Kemudian saya cari yang hukum kolom, ternyata pengembangannya hanya itu, pada sedotan yang dipegang itu jaraknya dibedakan. Nah nanti diamati apakah perubahan pada sedotan ini gimana ya, sedotan ini berubah secara cepat atau nggak berubah gitu Pak. Jadi masuknya ke ini jarak, hubungan antara jarak dengan besar gaya kolom. Nah kemudian saya kan masih bingung Pak, jujur saya masih bingung untuk menyambungkan percobaan sederhana ini ke dalam persamaannya itu kan nanti dan ya kuadratik. Saya masih bingung hubungannya dengan persamaan. Nah nanti kalau sudah di persamaan itu kan sudah bisa bunyinya ya Pak, tapi saya masih belum menemukan konsep yang tepat gitu Pak, yang kuadrat jaraknya itu sama konstantanya. Kalau konstanta memang susah Mbak, konstanta itu memang susah ya. Jadi biasanya kalau kita baca konstanta langsung ada kesebandingan ya, biasanya kita gitu ya. Karena memang kalau kita beneran kan alatnya itu loh Mbak, apa namanya, elektroskop ya, elektroskop istilahnya istilah ya. Jadi kan alatnya yang betul-betul detail itu kan, jadi tidak ada pengaruh udara. Jadi alatnya tuh kita kelihatannya rusak ya, kita tuh alatnya rusak. Jadi kita tuh punya kemarin juga punya ini generator Van den Graaf itu ya, mungkin karena alatnya teman-teman belum lahir ya, saya aja mungkin ya baru lahir 1-2 tahun, kelihatannya itu alatnya tahun 80-an sudah banyak yang rusak sehingga kita nggak pernah pakai. Jadi sebenarnya tadi ini Mbak Farinda, jangan terpaku oleh Mbak Mutiah kemarin ya, dengan terpaku, karena kita kan sendiri ya, jangan terpaku nanti jelas bingung kan. Kemarin Mbak Mutiah sudah menjelaskan konsep apa listrik statik ya, karena Mbak Farinda langsung aja fokus. Jadi tadi sebenarnya kan tadi bagus Mbak, sedotan ya, sedotan itu apa bisa menunjukkan adanya hubungan ya, hubungan apa antar apa muatan. Jadi kalau sedotan itu kan, kalau kita kan nanti tinggal mengasih muatan. Tadi diapakan Mbak ngasih muatannya Mbak? Digosokkan dengan tisu Nah, Pak. tisu. Nanti coba Mbak ini untuk
menunjukkan besarnya muatan, nanti gosokannya 2 kali lipat, Mbak. Sudah, misalkan sedotannya 1 kan 2 kali percobaan ya, yang 1 kali menunjukkan narik-menariknya, Mbak ya. Jadi misalkan percobaan pertama nanti gosokkan tisu, misalkan waktunya 2 menit ya. Percobaan kedua misalkan gosokkan selama 4 menit. Kira-kira nanti seperti apa itu kan berarti kesebandingan, Mbak ya, antara F dan Q. Ya, Q1, Q2 itu, Mbak ya. Itu kan nanti ketemu kesebandingan antara F dan Q. Kemudian untuk kesebandingan F terhadap R kuadrat ini kan memang ini, Mbak, kita paling nggak itu butuh 4 kali data, Mbak. Kalau 2 kali data susah karena per R kuadrat kan biasanya kan yang paling enak kan per R, karena ini kan pendekatan, Mbak ya. Pendekatan kita nggak bisa praktek kalau pakai elektroskop ya. Jadi kalau kita, karena kita bisanya pendekatan, jadi misalkan nanti kan kita coba misalkan pada muatan yang sama, jadi kita menggosoknya ya sama, Mbak ya, sama-sama misalkan 2 menit semua. Nanti terus kita buat jarak ya, jaraknya misalkan nanti mereka tuh mulai ada gaya itu, Mbak ya, gaya menariknya itu kira-kira mulai kapan, mulai kuatnya kapan, melemahnya kapan, Mbak. Nanti dibuat ya paling enggak 4 kali pengamatan. Karena kalau hanya 2 berarti kan kita belum tahu persis, jadi ini kira-kira jarak antara 1 sen jarak dia kuat sekali dan lemah sekali berapa, dan dia jarak menengah berapa. Setelah itu nanti baru ini, Mbak, baru kita kasih penekanan bahwa itu sebenarnya memang tidak betul-betul super R ya, tidak bisa berbanding memang berbanding terbalik terhadap R gayanya ya, semakin besar R-nya maka gayanya makin kecil, tetapi sebenarnya itu nanti berbanding R kuadrat. Tadi nanti gurunya menambahkan itu, Mbak, tambahi istilahnya apa ya, istilahnya atau clue ya, clue. Jadi guru nambahkan clue, jadi sudah tuliskan bahwa F itu sebanding dengan Q, kemudian F itu sebanding dengan super R. Nah nanti guru menambahkan bahwa pada kasus ini tidak berlaku linear ya, berlaku linear, bahwa F itu kuadrat, Mbak ya, kuadrat. Hubungan F terhadap R itu kuadrat. Jadi nanti siswa tahu berarti F itu super R kuadrat, seperti itu. Caranya gitu ya, Mbak Valinda ya. Caranya seperti itu, pendekatan yang paling enak seperti itu. Oke. Ya kalau LKPD tidak detail nggak apa-apa, Mbak. Kalau hanya ke siswa itu cukup kita kelompok KI KD, nggak perlu langsung tujuan aja, Mbak. Ya langsung tujuan aja lebih enak. Tujuan terus disederhanakan, Mbak. Jadi kalau seperti nanti siswa juga ini akan pusing juga kok, banyak banget. Jadi tujuan di LKPD itu tidak harus semua tujuan. Jadi jangan semua tujuan pembelajaran dimasukkan ke sini ya. Jadi cukup fokus apa sih yang akan konsep apa yang akan dipelajari siswa dari kegiatan LKPD. Gitu saja. Jadi kalau LKPD itu hanya misalkan menyelidiki pengaruh hubungan jarak terhadap gaya tarik atau tolak menolak, hubungan antara muatan terhadap gaya tarik atau tolak, itu aja. Kenapa? Yang lain kan nanti bisa didiskusi ya, Mbak, di kegiatan diskusi. Ya cuma kadang-kadang kita itu bikin LKPD memang sangat detail ya. Sangat detail. Sehingga ini semua kegiatan itu seolah-olah sudah selesai di LKPD. Ya sebenarnya tidak harus seperti itu. Kalau seperti itu kasih dan siswanya kan kerjanya lama sekali. Tapi beda kalau hanya tertentu, terus misalkan yang lain nanti didiskusi di kelas itu lebih baik. Tapi sekarang rata-rata seperti ini ya, rata-rata seperti jadi semua hampir tujuan pembelajaran nanti ada di LKPD. Oke, ini media pembelajarannya belum ada ya, Mbak, malah belum ada. Sumbernya juga belum ada. Nah ini juga harus detail, Mbak. Tisunya bagaimana? Terus sedotannya bagaimana? Ukurannya sama atau beda? Gitu, Mbak. Harus detail juga ya. Jenisnya sama atau tidak? Karena kita bicara dengan muatan listrik.
didetailkan ya jenis sedotannya, didetailkan. Iya, Amar TV yang punya mereka. Tahu lah. Itu yang jawaban ketiga masih salah Pak. Kemarin kan saya buat 2 eksperimen yang antara lama dengan itu jarak. Nah, saya salah copy yang lama itu Yang Pak ketiga itu yang mana Pak jawabannya. ini ya? Iya, yang ketiga itu kan masih jawabannya masih yang lama. Jawabannya ada yang di kesimpulan itu Pak. Yang dilihatnya bagus banget, mewah. Karena memang duitnya gede juga. Oke Pak, berarti ini tambah clue Pak ya, tambah clue ya. Jadi kalau ini apa diskusi itu kan nanti ditambahi pertanyaan tuh Mbak. Ini terlalu apa ya, terlalu sedikit Mbak. Jadi misalkan Terus akhirnya nanti laku jadi besar. berdasarkan misalkan ya, Gede juga. Gaji yang berdasarkan kayak bahasa lama Ustaz Fernandin hasil percobaan, lama itu per bulan 20 juta. percobaan di atas misalkan ya. Saya nggak digaji. Kalau pertanyaan berikut itu boleh Mbak. Pertanyaan berikut. Misalkan ini apa? Bagaimanakah hubungan Coba kamu lihat kajian-kajiannya apa? gaya Kajian-kajiannya tarik Ustaz itu. Pasti pakai buku. besarnya mata? Tapi dikasih clue dulu ya Mbak, karena ini kan tidak ada ini ya, tidak ada interaksi kan. Jadi misalkan interaksi itu nanti diwakili apa gitu ya. Jadi interaksi ini mewakili konsep apa. Jadi interaksi kan ada tarik menarik, tarik menolak ya. Ini kelihatannya masih fokus tarik menarik Mbak ya, nggak apa-apa, saya tarik menarik aja, mewakili apa, mewakili konsep apa. Caranya seperti itu. Gaya caranya kan gaya. Jadi nanti kan kita bisa tuliskan bahwa F sama dengan kita boleh seperti titik-titik I. Terus selanjutnya bagaimana hubungan antara jarak antar muat. Misalkan kita tulis bahwa F itu R ya. Nah, ini tambah clue ya, tambahkan clue bahwa ini apa, kuadrat jaraknya ya. Nah, kuadrat dan siswa bisa menentukan, nanti kan siswa dapat menuliskan. Nanti misalkan akhirnya siswa dapat menuliskan bahwa F itu sama dengan Q1 ya, Q1 Q2 per R ya, per R kuadrat misalkan gitu kan. Nah setelah ini nanti ditambah lagi notasi bahwa besarnya gaya itu nanti tergantung pada apa, tergantung pada jenis ya, jenis ruangannya kan apa, Ki ya, Ki itu kan sebenarnya ada persamaan ini ya, kesebandingan matan ya, permeabilitas ya kalau nggak salah ya, itu kan ada kesana. Jadi kita bisa menambahkan bahwa ada kesebandingan, jadi tiap apa media di mana muatan berada itu kan diwakili ya, besar gaya itu selalu sebanding dengan konstanta K. Jadi F itu sebanding dengan K misalkan itu, sampai clue itu siswa dapat ini menuliskan bahwa F itu kaki ini, akhirnya siswa dapat ini. Jadi arahnya, alurnya jelas ya. Karena apa? Karena rata-rata orang itu kan langsung terima rumus jadi ya. Nah, jadi arahnya nanti seperti ini. Jadi ini nanti siswa diminta ngisi sedikit-sedikit itu ya, tapi dalam bentuk kalimat tanya dulu ya, bagaimana hubungan antara gaya terhadap jarak antar muatan. Nah, secara matematis dinyatakan dalam bentuk apa. Nanti mereka
sampai sini terus ditambahkan sorry. Ya gitu ya Mbak Valinda ya. Dulu lebih lebih operasional ya. Walaupun ini sebenarnya masih masuk di ini Mbak, masih masuk di analogi. Karena ini kita tidak praktek langsung ya. Terkecuali kalau Mbak Valinda dapat pet itu boleh ya. Kalau dapat pet itu kalau mau langsung boleh kalau dapat pet ya. Kalau ini kan kalau saya sih lebih setuju yang ini Mbak ya, karena lebih kontekstual kan, seperti itu. Jadi gitu ya tadi catatan Mbak Farida ya, dari tujuannya tadi diperbaiki, ada pengetahuan jika keterampilan, terus ini ada LKPD-nya, terus alurnya tuh maunya kalau saya lihat ini ya berarti nanti tujuannya itu ya rendah dulu Mbak ya, baru naik ya. Tujuannya nanti di ini kalau saya lihat ini kan tujuan ini bagus ya, kegiatan sudah bagus menanamkan konsep. Kalau tujuannya tadi kan enggak ya, kalau kita lihat tujuannya tadi kan konsepnya dibalik-balik ya. Jadi siswa dapat memahami bunyi ini lalu menerapkan menjadi digi gitu kan. Jadi ini kan sebenarnya menerapkan konsep ya, ini kan sudah ke soal ya. Tapi kalau ini mendeskripsikan terus ini menjadi digi kan harusnya kan menjadi digi dulu kan. Siswa menjadi digi pengaruh apa terhadap apa, ini siswa dapat menemukan merumuskan itu, akhirnya siswa dapat menjelaskan konsep matematis tadi dengan kalimat sendiri. Itu yang disebut dengan bunyi hukum Coulomb seperti itu. Baik, saya kira itu masuk untuk Mbak Valinda. Kalau ada pertanyaan boleh silakan. Pak mau tanya, berarti kalau misalkan nomor 1 itu saya menuliskan indikatornya menyelidiki kayak menyelidiki jarak terhadap besarnya itu boleh ya Pak? Atau harus itu? Ya, boleh banget Mbak, boleh banget, itu yang paling betul itu Mbak. Jadi setelah siswa menyelidiki pengaruh pengaruh muatan terhadap besarnya gaya tarik ya, gaya tarik antara dua benda bermuatan itu tuh Mbak. Terus menyelidiki pengaruh jarak, baru siswa dapat merumuskan bunyi hukum merumuskan persamaan matematis hukum Coulomb. Terus siswa juga bisa sebelumnya juga bisa misalkan mau kedua siswa dapat menyebutkan kan siswa kan merumuskan ya Mbak, merumuskan bunyi hukum Coulomb, lalu siswa dapat menuliskan persamaan matematis hukum Coulomb. Itu malah yang paling betul itu Mbak. Oke Pak, terima kasih. Kalau misalkan saya masih bingung, boleh tanya lagi nggak Pak? Soalnya ini kan saya lihatnya di buku yang tentang konsep ini persamaan dari hukum Coulomb. Ini kan dari percobaan Coulomb, kemudian kan pertamanya Coulomb itu menyimpulkan bahwa gaya tarik atau gaya tolak ini berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua bola bermuatan. Nah, tapi ini belum dijelaskan Pak, kenapa kok bisa ini berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Terus kemarin saya cari juga masih belum ketemu. Karena alatnya memang masih bingung ya. Kan sebenarnya tadi itu Mbak, kalau bendanya berjauhan kan gayanya kan kecil loh Mbak. Gitu Mbak. Iya. Antara yang 6 cm, 3 cm harusnya jenengan ditambah lagi Mbak datanya, jangan 6 sama 3. Tadi tambah aja ya. Misalkan 6, 3, 9. Ya. Kalau 6, 3, 9 kelihatan tuh Mbak. Antara yang 6 dan 3 bagaimana? Oh ini 6, 3 itu kan itu linear Mbak ya. 3, 6, 9 kan linear, selangnya 3, 3 terus. Nanti saya menemukan antara 3 dan 6, oh jadinya ini kok makin kecil, kok ke 9, kecil sekali. Berarti itu kan tidak linear kan? Tidak linear, sangat kecil. Misalkan 9 kita teruskan ke 12, nggak terdeteksi. Ya berarti ini gurunya nambah clue bahwa hubungan antara besarnya gaya tarik atau menolak dengan jarak itu berbanding terbalik kuadrat jaraknya. Ditambahin clue Mbak. Tapi siswa sudah punya konsepnya dulu, berbanding terbalik terhadap jarak. Tapi kan mereka belum tahu bahwa itu ada kuadrat jaraknya, itu kan Mbak. Jadi tadi kalau Mbak Valinda nambahi data ya, percobaannya 3, 6, 9, 12 sudah terjawab. Kalau yang ditambahin clue
yang kuadrat jarak itu nanti hanya berupa tulisan saja atau bagaimana, Pak? Tulisan aja Mbak, tulisan. Tapi mereka sudah praktek ya. Yang 4 tadi Mbak ya. 3, 6, 9, 12 Mbak ya. Kan cepat ya Mbak praktek. Masih Jadi, bingung Mbak? iya Pak, masih bingung. Yang ini kan awalnya kan dari ini berbanding terbalik dengan jarak, kemudian masuk ke yang kuadrat jarak. Ini masih bingung Pak, kalau berikutnya seperti apa. Jadi caranya gitu tadi Mbak. Jadi kan siswa praktek ya Mbak. Praktek 3 pada jarak 3 cm, 6 cm, 9 cm dan 12 cm. Terus siswa diminta menuliskan di tabel pengamatan bagaimana perbandingan. Kalau perbandingan agak susah ya matematis ya. Bagaimana gaya tarik pada jarak 3 cm. Itu kan juga kualitatif Mbak. Ya kan kita kan nggak punya alatnya yang kuantitatif. 3 cm, 6 cm, terus 9 dan 12. Mereka nanti jawab, oh ternyata 3 dari 3 ke 6 itu harusnya kan logis ya Mbak, 2 kali ya. Makin lemah, misalkan makin lemah, tapi ini kok dari 3 ke 6 makin lemah, tapi ke 9 lemah sekali. Terus ke 12 sangat lemah, nggak terdeteksi. Nah, terus dulu namakan, kalau kita tulisannya aja Mbak, tulisan saja ya, di clue-nya ya. Clue misalkan itu ya. Pada gaya tarik, tarik atau talak menolak benda bermuatan listrik ini semakin semakin jauh ya jaraknya itu, kalau jarak terhadap gaya itu tidak linier atau dituliskan kuadrat ya. Kalau kita amati, kalau kita bandingkan gaya yang bekerja pada gaya tarik ya, bekerja pada jarak 3 cm, 6 cm, 9 dan 12 itu tidak linier, artinya perubahannya tidak sebanding. Nah, itu Mbak, itu sudah cukup Mbak, sehingga dapat kita tuliskan bahwa F itu berbanding terbalik terhadap R kuadrat. Itu boleh Mbak, itu tampaknya seperti itu boleh. Oke Pak, sudah mulai jelas. Ya. Nanti di Anda coba diperbaiki lagi. Nanti di ini Mbak ya kirim ke Google Drive. Insya Allah akan saya baca Mbak. Ya. Oke Pak. Depan kan kita praktek ya, praktek ajar dan coba saya baca Mbak. Jadi nanti praktek langsung itu Pak, di Google Meet saja atau buat video seperti kemarin? Buat video aja Mbak, lebih enak ya. Teman-teman juga lebih santai kelihatannya, bisa praktek beneran. Oke. Iya Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Malah sudah hafal cuy, kan mereka les cuy. Tadi ini yang tadi Mbak Tiara ya, Mbak Tiara hadir enggak ini? Nggak mungkin kita ngajar kayak gitu. Halo Mbak, dengar saya enggak Mbak? Kakak kan kayak gitu ya. Ini Pak, Oke, udah selesai ngawasinya Mbak? sudah, ini tinggal koreksi Pak. Oke, berarti kita bahas Mbak ya. Berarti ini ngomong ada Mbak Tiara ya Mbak ya, ngomong ada Mbak Tiara. Biar tidak ini Mbak. Kemarin yang meminta memindah ke MBKM siapa Mbak? Jadi kemarin itu di Telegram ada anak pendidikan TIK Pak. Itu katanya masih KRS-nya itu KRS reguler sama seperti saya. Nah terus kemarin Pak Suryadi itu menyampaikan kalau misalkan secepatnya diubah ke KRS MBKM begitu Pak. Oke. Cuma ini Mbak, kendalanya kan gini Mbak, kalau diubah ke MBKM nanti Mbak Tiara itu kan sudah tidak bisa presensi ya, tidak bisa Jadi seperti presensi. itu Pak. Terus resikonya nanti berarti ini ya membuat membuat logbook tiap minggu Mbak ya. Jadi logbook waktu kemarin ini Mbak ya, kemarin sudah nyatat Mbak ya, jangan lupa dicatat ya logbook untuk kegiatan MBKM ya. Tadi kan ada catatannya, nanti kan nanti bisa diupload setelah dipindah ke MBKM Mbak, isi akadnya. Terus kan ini kan Mbak Tiara kan juga nanti ikut kuliah standar Mbak ya, kan tidak bisa seperti perjanjian kemarin kan sebenarnya kan Mbak Tiara kan
tidak boleh ikut seperti astronomi Yat Padat kan nggak boleh kan. Cuman kan atas pertimbangan kita biar nanti Mbak Tiara nggak ikut kuliah di semester 8 akhirnya kita perbolehkan. Itu sebenarnya juga kita takut juga Mbak beresiko kalau kewenangan Kemendikbud yang kena saya nanti sebagai ketua tim rekognisi. Jadi nanti kita standar aja Mbak ya. Jadi kita memang belum ini Mbak, selama tidak ada hitam di atas putih, Prodi nggak berani Mbak memindah ke ini ke MBKM. Ya, beresiko Mbak, resikonya tadi ya, beresiko tadi, jadi bisa repot ya. Intinya normal dulu aja Mbak, normal dulu. Kalau sudah ada hitam di atas putih dari fakultas kita baru ini Mbak, kita baru berani bergerak. Ya intinya cari amannya Mbak, kita cari amannya, jangan sampai nanti kita punya resiko gara-gara kita melangkah duluan. Yang penting Jadi kemarin Pak Suryadi itu menyampaikan kembali Pak, kalau misalkan kayak makanya saya mencoba konfirmasi ke Mas Reni, kalau misalkan katanya itu takutnya kalau nggak secepatnya ditutup sama web MBKM-nya begitu Pak, kalau misalkan nggak diubah ke KRS MBKM begitu. web MBKM itu apa Mbak ya? Saya malah, itu kan kita Mbak ya, itu kan yang berwenangan PPD Dikti ya, PPD Dikti. Jadi kalau PPD Dikti itu kan sebenarnya kalau web MBKM itu kan nggak ada kaitannya Mbak ya. Dan saya juga Pak Suryadi itu beliau kan di UPT KKN Mbak ya. Agak ini ya, agak membingungkan juga beliau itu. Apalagi juga kita minta hitam di atas putih untuk apa Mbak? Untuk keberaniannya merekognisi ke KKN kan juga nggak berani ya beliau ya Mbak ya. Belum ada tuh Mbak dari UPT KKN mengeluarkan ini Mbak, hitam di atas putih Mbak, bahwa direkognisi ke KKN Mbak. Belum, tapi diperbolehkan Pak. Kemarin Pak Suryadi melakukan Zoom meeting sama anak kampus mengajar. Kalau misalkan ingin rekognisi ke KKN itu diperbolehkan asal memenuhi beberapa syarat begitu Pak. Itu ada syaratnya yang mengabdi ke masyarakat. Contohnya itu kayak konsultasi dengan wali murid siswa begitu Pak. Jenengan enggak Mbak ya? Sepertinya saya tetap mengikuti KKN. Oke Mbak, lebih aman dulu Mbak. Karena saya pengalaman Mbak Novia dulu gitu Mbak, kasihan Mbak. Jadi selama kita itu tidak ada hitam di atas putih Mbak, berat. Apakah kita akan menuntut Pak Suryadi? Kan nggak bisa tuh Mbak. Hanya Zoom, kecuali ada hitam di atas putih dari UPT KKN itu mengeluarkan Mbak. Jadi kesan saya itu kita tuh seperti negara masing-masing itu loh Mbak. Jadi UPT KKN juga bersikeras gitu kan, terus UPT FBKM juga sama-sama berkeras Pak. Yang jadi korban kita ya, jadi mahasiswa dan saya sebagai tim rekognisi Prodi itu juga merasakan bingung juga kalau seperti kita ya teman-teman mahasiswa. Gimana Pak direkognisi ke KKN tidak, kita yang bingung. Jadi kalau memang Mbak Tiara ada fix ya, fix mau KKN itu lebih selamat Mbak, lebih selamat. Kalau saya juga ini cenderung cari amannya, saya juga gitu Mbak, kalau selama tidak ada hitam di atas putih, karena pernah merasakan dikejar-kejar Mbak ini siapa dulu itu Tegar ya, Novia Tegar itu kan kasihan, jadi malah tidak diakui ya, jadi malah terlunta-lunta ya, malah terlunta-lunta. Ini ya gitu Mbak Tiara ya, tugas-tugasnya tetap oke, tetap dilaksanakan dengan baik Mbak ya. Ini kan nanti berarti kalau misalkan masuk di ini di MBKM, misalkan kita sudah ada keterangan SENA, nanti kan Mbak Tiara kan tetap butuh mengerjakan tugas-tugasnya itu nanti lewat logbook saja ya. Jadi logbooknya 2, logbook MBKM dan logbook kuliah. Karena dosennya kan tidak bisa sudah tidak bisa mengontrol Mbak Tiara lewat ini lewat presensi kan sudah nggak bisa Mbak ya, lewat proses USB tidak bisa. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Itu kalau misalkan nanti diganti ke KRS MBKM, berarti saya mengisi logbook kembali gitu Pak? Atau bagaimana? Logbooknya logbook manual Mbak, ya itu ngisi kembali Mbak, yang itu ngisi kembali, logikanya kembali Mbak. Jadi jenengan, tapi nanti sambil lihat infonya Mbak ya, tapi nanti konsultasi ke Mas Freddy Mbak ya, kalau sudah dipindah Mbak ya. Kita juga nggak tahu Mbak, kira-kira kalau di
di sistemnya itu apakah sudah kemarin ngisinya logbook di mana, Mbak? Di web MBKM-nya Pak sudah ada logbook harian sama laporan mingguan juga, laporan awal juga sudah tertera di web MBKM-nya semua Pak. Coba nanti kita lihat dulu Mbak, apakah itu terintegrasi dengan Siakat MBKM atau tidak. Jadi, karena kan jujur kan yang bimbing jenengan dosen mana Mbak? Dari Unsud Purwokerto Pak. Malah dari Unsur kan? Oke. Dari Unsur malah kita malah nggak ada yang ini Mbak. Kalau dari fisika kelihatannya nggak ada yang mau bimbing Mbak. Jadi memang kerjaannya banyak Mbak ya. Jadi kalau mungkin Unsur itu karena tidak sepadat kita ya, tidak sepadat kita. Jadi mereka ini kemarin juga rata-rata dari luar sih Mbak. Jadi pesan saya gitu Mbak ya, Mbak Tiara ya. Pesan saya Mbak Tiara tetap tugas-tugas yang mata kuliah dikerjakan. Ya karena memang kita tagihannya situ ya. Jangan sampai nanti ini seperti kemarin ya. Kemarin kan Mbak Tiara kalau nggak salah mundurkan diri kan dari komputasi Mbak ya. Saya tetap mengikuti kuliah Pak dan mengerjakan tugas-tugasnya. Saya tetap join kuliah juga. Yang sekarang ya? Iya. Oke, nah itu Mbak betul ya. Baik, terima kasih Mbak. Kita lanjut ke ininya ya. Kita lanjut ke ke micro teachingnya. Kita lihat sekilas saja ya. Sekilas saja sudah jam 9:10. Sampai 9:10. Ini sudah tampak di layar teman-teman. RPP-nya Mbak Tiara. Oke. Polarisasi. Nah, ini Mbak Tiara ya. Ini tujuannya nanti ABCD Mbak ya. Tujuannya itu ABCD, ada audience, behavior, condition, degree. Terus ranahnya pengetahuan, sikap, keterampilan. Itu Mbak Tiara ya. Jadi ada syaratnya. Terus ini nanti difokuskan Mbak. Ini kelihatannya banyak banget nih Mbak ya. Banyak banget. Jadi kalau kita bicara indikatornya seperti ini agak repot Mbak. Mengidentifikasi jenis gelombang, mengidentifikasi besar-besaran gelombang, mengidentifikasi karakteristik gelombang ini termasuk agak repot Mbak. Agak repot, agak banyak. Gak akan selesai ke 15 menit. Nanti fokus apa Mbak? Fokusnya 1 atau 2 saja. Ya, fokusnya apa? Apakah mau besar-besaran gelombang atau ini karakteristik gelombang mekanik? Ini juga banyak banget kan? Ada pemantulan, pembiasan, ini nggak selesai. Ini jadi nanti dipilih aja satu materi gitu. Terus nanti di sini misalkan mau percobaannya juga boleh ya. Percobaan tentang apa gitu kan. Terus metodenya discovery. Gelombang. Ini maksudnya apa, Pak? Guru menampilkan video fenomena gelombang berdiri pada neraca digital itu gimana, Pak? Nanti saya menampilkan video yang itu Pak, contoh fenomenanya dari, kan saya mengambilnya gelombang berdiri Pak, jadinya nanti yang fenomena di kehidupan sehari-hari itu contohnya di neraca digitalnya begitu Pak. Kalau neraca digital itu video gelombang di neraca digital kok iso Mbak ya? Gelombang apa Mbak ya? Kalau neraca digital. Timbangan digital atau Mbak itu neraca digital itu?
menampilkan video fenomena gelombang berdiri pada neraca digital. Kok saya kok nggak paham ini ya? Kan ada teman-teman yang bisa ini bantu saya. Kira-kira arahnya kemana ini ya? Fenomena gelombang berdiri pada neraca digital. Neraca digital kan diem ya, neraca diem. Kita taruh itu kan, kita naruh beban. Kan dia sudah baca ya, sudah baca gitu. Turu pagi-pagi turu Pak Yai loh. Padahal dirimu sama aku tidur lebih Itu ya Mbak Tiara ya. tidur dirimu. Ini kelihatannya kok saya Aku ini malah bingung ini tidur. ya. Ini kok saya bingung kalau kita bicara antara digital kok gelombang berdiri itu saya nggak paham ini. Saya salah, Terus ya. hubungan cepat lambat gelombang dengan frekuensi kan frekuensi. Udah ngapa-ngapa, Ini kan berarti ya. masih ini Mbak ya. Hubungan antara cepat lambat gelombang dengan frekuensi. Kalau kita masukkan ke sini berarti masuk tujuan apa Mbak? Masuk di mana ini? Berarti harus masuk di sini ya. Masuk salah satu di sini itu yang ini akan menjadi indikator dan kita pecah menjadi tujuan seperti itu. Kemudian hubungan antara cepat lambat dengan frekuensi. Oke, bisa menggunakan materi. Oke, kita lihat LKPD-nya. Ini di sini penilaiannya lengkap ya, pengetahuan, sikap, keterampilan. Tapi di tujuannya tadi Mbak Tiara yang perlu dibenahi. Ini lampirannya, ini karakteristik gelombang ya. Ini umum sekali. Ini maunya gelombang berdiri Mbak ya? Iya Mbak Tiara ya? Iya Pak. Oh, berarti ini berarti saya coba yang tujuan tadi Mbak ya? Ini yang materi ini Mbak, ini khusus gelombang berdiri saja. Gelombang berjalan dah, gelombang berjalan. Jangan semua Mbak, ini nggak masuk semua. Jadi pilih salah satu aja. Ini juga percobaan boleh, ini jangan dibuang karena siswa kan praktek ya. Tujuannya juga gitu, tentang gelombang berjalan. Terus jadi pengetahuan, sikap, keterampilan seperti itu. Itu nanti diperbaiki. Saya mau lihat LKPD-nya aja sebentar. Ini jadi nggak langsung ke gelombang berjalan ini Mbak. Menyelidiki hubungan antara, harusnya tujuannya gini Mbak, menyelidiki hubungan antara cepat lambat gelombang dengan frekuensi gitu Mbak. Ini sudah oke ya, tinggal tambah kata kerja operasional Mbak. Menyelidiki, menemukan hubungan antara cepat lambat dengan tegangan tali gitu. Turu ya masih siang ya, belum malam. Oke. Ini kata kerja Mbak ya. Tolong ya. Ini kita kerja, perintah ya Mbak, kalimat perintah, jangan kata ini ya, ini kan kalimat berita ya. Ini berita, jangan nanti diganti dengan kalimat perintah. Terus ini kalau temperatur itu apa ya? Aneh. Kan yang isi siswa ini. Wudu. Nah, ini nanti dalam bentuk kalimat ini Mbak, dalam kalimat terbuka aja. Jangan ini, siswa malah bingung ini Mbak. Nah, ini siswa bingung, coba nanti diperbaiki dalam bentuk kalimat terbuka aja. Misalkan ini, bagaimana pengaruh tegangan tali terhadap besarnya cepat lambat gelombang, misalkan gitu Mbak. Kesimpulan juga gitu mengarah ke ini, mengarah ke tujuan. Oke. Saya kira gitu ya untuk Mbak Tiara. Mungkin Mbak Tiara ada yang mau ditanyakan dulu Mbak Tiara. Sejauh ini belum Pak. Oke. Jadi kalau belum, nanti Mbak Tiara
Tiara diperbaiki Mbak ya, ya teman-teman semua nanti tolong diperbaiki yang ini. Jadi nanti boleh chat saya di grup, boleh pribadi boleh ya. Ya biar semakin bagus ini ya, semakin bagus ngajarnya sudah oke, untuk alurnya juga oke, jangan sampai kita ya pinter ngajarnya tapi konsepnya keliru, itu kan nanti malah jadi masalah. Jadi Mbak Tiara tadi Mbak ya, jadi Mbak Tiara walaupun Mbak Tiara itu sudah lulus di kampus mengajar ya, tetapi itu kan segmennya SD ya, SD. Kalau Mbak Tiara kan diarahkan menjadi guru SMA kan, bukan guru SD gitu kan. Dapatnya kan kalau kita bisa ngajar guru SMA pasti bisa ngajar untuk anak SD ya. Tapi kalau kita lihat RPP-nya, RPP kemarin diajari gak sih Mbak? Waktu ada pelatihannya enggak Mbak? Pelatihan sebelum diterjunkan ke kampus mengajar Mbak? Kalau pas pra penugasan tidak ada Pak, tapi kalau selama masuk ke kelas kami diminta untuk membuat RPP, tapi RPP untuk anak SD itu jauh berbeda sama yang anak SMA Pak, karena di SD itu pakainya yang tema 1 itu mencakup PKN, PJOK sama SBDP begitu kok. Alurnya sama enggak Mbak? Alurnya kan sama tuh Mbak harusnya Mbak. Tujuannya harus ABCD. Iya tapi pengetahuan tingkat keterampilan gitu enggak? Tidak Pak. Tidak sama. Maksudnya enggak sama persis, tapi ada yang itu Pak, ada yang diubah-ubah begitu. Kalau saya lihat dari RPP-nya guru-guru sini seperti itu Pak. Jadi kalau dilihat dari RPP yang biasa saya buat, ada perbedaannya cukup banyak. Karena mereka CNS sendiri Mbak, ya kan? RPP itu ada Permendiknesnya Mbak. Ada kalau misalkan kita tahu kan yang dulu itu ada Permendiknas 81A 2016 atau 2015 itu sudah jelas RPP itu bagiannya ini. Atau sekarang menteri baru itu memang bikin usuh Mbak. Jadi bikin RPP yang 1 lembar itu ya, 1 lembar. Tapi kalau kita lihat lampirannya juga sama saja. Jadi kelihatannya RPP-nya 1 lembar, tapi lampirannya lebih banyak daripada RPP yang berlembar-lembar. Tapi kalau kita lihat komponennya sama Mbak. Jadi kalau tujuan itu harus ada pengetahuan, sikap, keterampilan, terus ada sintaknya seperti itu Mbak. Jadi kita nggak ini ya, harus misalkan tadi Mbak Tiara itu kan tadi KD-nya banyak banget, tapi ternyata di dalam pembelajaran hanya mengajarkan konsep gelombang berjalan. Itu kan nggak boleh Mbak, ya kan? Kalau kita bikin RPP kan kalau KD banyak itu kita tulis di ini, kalau dulu silabus. Kalau silabus betul, silabus kan kita tulis semua ya, bla 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 semua yang ada di KD itu apa-apa. Tapi kalau nanti kita sudah masuk ke RPP ya nggak boleh. Jadi RPP itu langsung KD apa yang akan kita belajarkan hari ini, itu kan. Jadi terus nanti kita persempit di dalam indikator nanti kita buat lebih operasional dalam tujuan pembelajaran seperti itu. Baik, saya kira itu ya Mbak Tiara ya. Jadi harus kembali ke yang ilmiah Mbak. Kita kan orang kampus ya, jangan sampai ikut-ikutan guru SD saya sendiri nanti jadi repot. Nanti Mbak Tiara bikin skripsi malah totalan nanti diminta revisi total oleh pembimbingnya, malah repot. Baik itu ya Mbak Tiara dan teman-teman semua, saya kira sudah jam 9.20 lah, kita melebihi yang saya janjikan tadi jam 9.10. Insya Allah minggu depan silakan teman-teman diperbaiki ya, diperbaiki ininya, diperbaiki nanti kita setelah videonya nanti kita komentari ya. Mungkin minggu lusa kalau mau misalkan ya, kalau mau luring, insya Allah saya juga kadang-kadang di kampus ya, tapi saya menurut teman-teman saja seperti itu. Baik, kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.